Halo Sobat Pasar Horor PHC, tak lupa di awal ini aku ucapkan terima kasih sudah hadir untuk menyimak kisah ini. Terima kasih sudah memberi like, terima kasih sudah memberi komentar, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Aku Penny, usiaku 38 tahun. Sudah 6 tahun ini aku bekerja di kantin SMA kejuruan pada salah satu kota di Jawa Tengah. Banyak sukanya dibanding dukanya di dalam aku bekerja. Bagaimana tidak? Tiap hari selalu penuh dengan candaan dari anak-anak saat jam istirahat. Baik istirahat pertama maupun istirahat kedua, tetap saja rame. Kalau ditanya dukanya, hampir kukatakan tidak ada sebab aku tidak memberlakukan ngutang. Jadi setiap ada yang jajan, harus langsung dibayar lunas. Menu tahun ini juga cukup bervariatif. Ada nasi soto, nasi pecel, mie rebus, mie goreng, bakso, dan sate. Kalau tahun kemarin, tepatnya tahun 2017, aku hanya jualan mie rebus dan mie goreng saja. Semua guru juga pesan di sini kalau sarapan atau makan siang. Terdengar bel berbunyi, pertanda istirahat pertama dimulai. Aku bakso Bu Penny, kata Dini. Aku nasi pecel Bu, kata Eni. Aku mie rebus Bu, kata Yuni dan beberapa lagi yang masih ngantri. Tadi pagi aku melihat pocong saat lewat tempat parkir, kata Yuni. Iya bener Yun, 2 hari yang lalu aku juga melihatnya di lorong itu, kata Dini. Oh, lorong antara parkiran motor siswa dan dalam sekolah, kataku dalam hati. Tapi masih pagi masa sudah ada penampakan makhluk halus sih? Tanyaku pada mereka. Bener Bu, ada satu pocong berdiri nempel tembok di dekat kolam ikan itu, kata Yuni. Oh, bukankah yang di dekat sumur itu juga ada penampakan? Tanyaku lagi. Iya Bu Penny, di antara 2 tempat itu, saut Riva sambil makan nasi soto ayam. Bu Penny, ini ada pesanan dari guru-guru, tinggal baca saja Bu, kata pesuruh sekolah sambil menyerahkan secari kertas berisi nama-nama guru dan pesanannya. Jam istirahat berakhir, para siswa mulai meninggalkan kantinku sedangkan aku masih menyiapkan pesanan guru. Mas Kalis, memangnya jalan tembus di belakang sekolah itu berhantu ya? Tanyaku pada pesuruh sekolah itu. Kadang-kadang memang muncul pocong, tapi nggak tahu penyebab munculnya itu apa Bu Penny, jawab Kalis. Mosok kowe ra ngerti toh? Bendinane neng kene lho. Masa kamu nggak ngerti sih? Tiap harinya di sini loh, kataku lagi sambil tertawa. Bener Bu, sungguh nggak ngerti, jawabnya lagi. Setelah aku dan Mas Kalis membawa makanan pesanan guru-guru, aku ke kamar mandi sambil membawa timba. Aku ambil air di sumur sampai timba penuh, kemudian sekalian masuk ke kamar mandi. Tiba-tiba, tembok samping kamar mandi ada yang mengetuk. Paling-paling Kalis yang lagi iseng, pikirku. Setelah selesai, aku pun keluar sambil berjalan ke samping kamar mandi, tapi di sana tidak ada orang. Dan pada saat aku mau ambil timbaku itu, di samping sumur ada anak berjongkok membelakangiku. Tadinya aku mengira anak kampung yang lagi main. Namun, ketika aku sadar bahwa tidak ada yang boleh keluar masuk sekolah kecuali siswa dan guru, aku jadi merinding. Jangan-jangan itu hantu anak-anak. Aku angkat timba, lalu ngibrit kembali ke kantinku. Istirahat kedua sudah dimulai. Seperti biasa, mereka berjubel antri untuk pesan jualanku. Keempat orang yang membantuku untuk melayani mereka sampai kewalahan. Namun walau begitu, tidak ada satupun yang tidak kebagian atau sampai telat masuk kelas karena masih makan.
Setelah semuanya kita rapikan dan bersihkan, aku pulang ke rumah dengan hati yang gembira. Sesampai di rumah, aku langsung mandi dan makan siang sekalian. "Bu, Bapak kemana ya?" tanya Meti, anakku perempuan. "Loh, kowe sing nang omah to, Tik?" "Loh, kamu kan yang di rumah, Tik," kataku. "Oh, aku ngiranya Bapak WA ibu bilang kemana gitu," saut anakku lagi. Aku lalu masuk untuk rebahan sebentar sambil menengok jam dinding. Sekarang jam 3 lebih 10 menit sore. Tidak lama kemudian, aku perlahan tertidur. Bu. Pelan-pelan aku membuka mata. Ternyata anakku membangunkan aku dari tidur. "Bu, Bapak kok belum pulang ya? Padahal sudah jam 7 malam loh, Bu," kata anakku seolah dia ingin bapaknya segera kembali. "Paling sebentar lagi, Mit," kataku menenangkan. Memang bisa aku pahami kegelisahan anakku tadi. Sampai jam 10 ini, kecemasanku juga mulai bertumpuk. Sedangkan suamiku masih belum juga pulang, kuhubungi HP-nya juga nggak aktif. Semoga tidak terjadi apa-apa pada bapaknya Meti. Amin ya robbal alamin. Tanpa ku sadari kalau saat ini sudah jam 4 subuh. Aku bangkit dari ranjang lalu menuju ruang tengah. Ternyata suami masih belum juga di rumah. Ku tengok ke dalam kamar Meti juga nggak ada, termasuk ruangan-ruangan lain juga nggak ada. Ya sudahlah, mungkin ada keperluan lain. Aku mulai memasak nasi dan menyiapkan bumbu-bumbu, karena setengah 5 ini 4 pembantuku akan datang untuk memasak. Singkat kata, jam setengah 8 pagi semua masakan sudah tertata rapi di kantin. "Bu Penny, saya minta nasi soto 3 ya, tolong diantar ke kantor," kata guru sejarah kepadaku. "Oh nggih, siap," jawabku sambil tersenyum. Memang benar, sejak menu kantin aku tambah, para guru sebagian besar sarapan di sekolah. Dan ketika jam istirahat pertama dimulai, giliran para siswa yang menyerbu ke kantin kami. "Kenapa ya, setiap aku lewat belakang dari parkiran, kok mesti bulu kuduku berdiri?" bilang Risa pada Waroh. "Sama, Sa. Kadang aku seperti diikuti sesuatu dari belakang," kata Waroh. "Itu sih mending. Tadi malah punggungku dicolek dari belakang. Makanya mending aku mutar lewat depan," kata Laila menimpali. "Jangan-jangan di sumur atau di kolam ada mayatnya," ujar Lilis sambil memandang wajah Nanin yang sudah ketakutan. Aku yang sambil melayani setiap pesanan, ikut mendengarkan cerita siswa-siswa ini. Apa iya sih di dalam sumur ada mayatnya? Kalau di kolam sih kayaknya nggak ada. Kan dasar kolamnya kelihatan, kataku dalam hati. Singkat kata, aku sudah sampai di rumah dan sudah mandi serta makan. Aku memikirkan kendala apa yang membuat suami masih juga belum pulang sampai detik ini. Andaikan masih ada urusan, setidaknya kan bisa numpang ngecas HP-nya biar nggak mati. Kalau sampai malam dia belum pulang, sebaiknya aku lapor ke Pak RT dan Pak RW biar tidak kesalahan. Sorenya aku bersih-bersih rumah, sementara suami masih juga belum pulang. Pikiranku mulai kemana-mana tentang keberadaan suamiku. Rasa takut pun mulai menghinggapi aku. Aku harus cari kesibukan biar pikiranku tidak melanglang buana. Setelah membersihkan rumah, aku ambil sapu lidi dan mulai membersihkan halaman rumahku. Dari halaman sebelah kanan, depan, maupun sisi kiri. Setelah sampah terkumpul, lalu aku bakar pada lubang di halaman depan dekat dengan sungai kecil. Lumayan cari keringat, pikirku. Setelah mandi, aku duduk di depan rumah sambil menunggu bapaknya Meti. Tidak terlalu lama, terdengar suara bocah lagi meronta-ronta seperti kesurupan. Suara itu dekat, tapi aku tidak tahu posisi bocah itu berada.
Aku coba berdiri untuk mencari sumber suara itu, dan ketika aku menengok sisi kiri halaman rumah, di situ sudah ada seorang bocah usia 8 tahun yang sedang berjongkok sambil nerocos tidak menentu. Iya, bocah itu kesurupan. Sontak aku teriak agar tetangga pada keluar, termasuk anakku. Ada apa? Ada apa, Bu? Itu, Pak, ada yang kesurupan, ujarku dengan sedikit panik. Loh, itu bukannya anaknya Mas Yadi, kata Pak Dar. Iya, benar. Panggilkan bapaknya, tolong, kata Pak Soleh. Pak Dar dan Pak Soleh sedang memegangi kedua tangan bocah itu biar gak meronta-ronta. 5 menit kemudian orang tuanya datang, lalu mereka bergegas menuntun anak itu untuk pulang. Ada-ada aja sih, pikirku. Malamnya, aku dan Meti mendatangi rumah Pak RT dan Pak RW untuk melaporkan kalau suami gak pulang dari kemarin. Singkat kata, aku dan anakku sudah kembali ke rumah sambil menunggu bapaknya anakku. Besoknya, seperti biasa aku dan 4 pembantuku membawa makanan ke kantin. Namun, karena pagar depan sekolah masih belum kering semennya setelah direnovasi, maka kami harus lewat parkiran, lalu lewat jalan yang ada kolam ikan dan sumur untuk menuju ke kantinku. Kami bergantian bolak-balik mengambil masakan dan peralatan, sementara baru terlihat 1-2 siswa yang mulai datang. Tiba-tiba, ada seorang siswa jatuh dan kesurupan dekat sumur itu. Aku sangat kaget dengan situasi itu. Untung ada Mas Kalis, pesuruh sekolah yang segera datang dan menolongnya. Beberapa guru juga ikut membantu Mas Kalis untuk membopong siswa itu ke UKS. Siswa-siswa yang berdatangan mulai ribut atas kejadian itu. Baru pada saat jam pelajaran kedua, siswa yang kesurupan itu sudah sadar dan kembali ke kelasnya. Suasana sekolah kembali tenang hingga sampailah jam istirahat pertama dimulai. Mulailah mereka berjejal ingin dilayani lebih dulu. Di tengah-tengah sebagian siswa sudah makan, di belakang sekolah ada kegaduhan lagi. Siswa kelas 1 juga nampak sudah berkerumun di sana. Ada apa, Elis? Tanyaku pada Lilis, siswa kelas 3 yang baru datang ke kantinku. Ada anak kelas 1 kesurupan, Bu. Seolah-olah tersedot ke dalam kolam ikan itu, kata dia. Berarti nyemplung anak itu? Benar, Bu. Sampai anak itu hampir tenggelam, jawab Lilis lagi. Walah, mesake yo. Walah, kasihan ya, ucapku sambil menyiapkan pesanan lagi, sementara di UKS kelihatan masih banyak siswa di situ. Para siswa mulai tertib manakala jam pelajaran dimulai lagi, sementara aku dan para pembantuku membersihkan meja dan piring yang kotor. Nampak di depan kantor kepala sekolah, beberapa guru menggotong seorang siswa dengan terburu-buru. Ada apa lagi ini? Kataku dalam hati. Ono apa meneh ya, Mbak? Ada apa lagi ya, Mbak? Kata Lami, salah satu pembantuku. Iya, Emi. Hari ini kok ya banyak kejadian yang aneh-aneh, kataku menyauti dia. Tidak lama berselang istirahat kedua dimulai, kantinku mulai diserbu para siswa kembali. Yun, si Laila kok pingsan lagi ya? Padahal tadi sudah minum obatnya loh, kata Dini. Aneh juga, Din. Ada fenomena apa ini? Kata Yuni sambil memegang pisang goreng tepung di meja. Memangnya Laila sakit apa? Tanyaku pada mereka. Sakit demam saja kok, Bu. Tapi anehnya sampai pingsan segala, saut Waro. Akhirnya siang ini aku pulang dengan pikiran yang mengganjal. Di sekolah banyak kejadian aneh, di rumah pun suami gak pulang-pulang. Sesampai di rumah, betapa terkejutnya aku karena pintu rumah dalam keadaan terbuka. Padahal selama ini, Meti tidak pernah membiarkan pintu terbuka jika bapak ibunya tidak di rumah. Begitu aku masuk, aku cukup terkesiap.
Ternyata berdiri Pak Rejo, suamiku, bapaknya Meti. Aku spontan memeluk dia. "Dari mana saja toh Pak?" tanyaku dengan mata yang berkaca-kaca. "Maafkan Bu, Bapak harus ke Jakarta, sementara HP pecah karena jatuh," kata dia sambil mengeluarkan uang ratusan ribu cukup banyak. "Alasan ini, jadi Bapak tanpa pikir panjang harus segera ke Jakarta," katanya lagi sambil menunjuk ke uang yang sudah aku terima. "Tapi Bapak harus segera lapor RT RW ya Pak." "Oh iya, Meti kemana?" "Bapak suruh beli sop buntut Bu." Alhamdulillah, lega hatiku sekarang, kataku dalam hati. Akhirnya aku simpan uang itu, lalu aku segera mandi dan makan siang. Sorenya, bapaknya Meti membuat lubang di tanah halaman sebelah kiri dari rumah, lebarnya 3 meter, panjangnya 5 meter. "Buat apa ya Pak?" "Buat kolam gurame Bu, lumayan untuk tambah-tambah tabungan," katanya. Malamnya sekitar jam 8 kurang, Meti dan bapaknya mau ke samping rumah. Aku yang sudah tiduran ini tidak kuat kalau harus keluar rumah lagi. Mending besok subuh saja aku lihat kolamnya, pikirku. Kemudian perlahan aku menjemput mimpi. Pagi jam 3:30, aku menanak nasi dan meracik bumbu. Sambil menunggu para pembantuku, aku mau lihat kolam ikan itu. Ternyata sudah diberi lapisan plastik walau tidak terlalu jelas karena tidak ada lampu di samping rumahku. Tiba-tiba sekilas aku mencium bau busuk yang menyengat, dan di sebelah kiriku sudah ada pocong yang berdiri diam. Jantungku seolah melonjak keluar ketika melihat pemandangan itu. Nafasku langsung tersengal, sementara kakiku terasa kaku. Aku coba memutar badan dan hendak lari, namun di belakangku sudah berdiri sosok setinggi 3 meter. Satu sosok yang menyeramkan, kuntilanak dengan rambut terjuntai sampai ke dalam kolam. Akhirnya aku berteriak sekuat tenaga, "Pak, tolong!" Beberapa detik kemudian suamiku mendekatiku. "Ada apa Bu? Kok teriak-teriak begitu?" tanyanya sambil menuntun aku masuk rumah. Setelah aku duduk dan meminum teh yang sudah dingin itu, aku pun menceritakan semuanya pada dia. "Ya sudah Bu, mungkin ada setan lewat," ujarnya kepadaku yang masih syok ini. Setengah jam kemudian, aku sudah mulai tenang. Aku turunkan nasi dari kompor, biar Lami dan lainnya yang nanti membereskan. Dan benar, sekitar 15 menit mereka pada datang. "Mbak, kalau aku belum kuat, nanti kalian saja ya yang jualan di kantin. Aku habis ada musibah," kataku kepada Lami dan yang lainnya. "Musibah apa ya Mbak Penny?" Aku pun menceritakan kejadian tadi, dan mereka bisa memaklumi serta akan berjualan sebaik mungkin. Jam 7 mereka sudah pada berangkat, aku kembali rebahan di kamarku. Namun oleh karena apa aku juga nggak tahu, tiba-tiba tubuhku sudah merasa sehat kembali. Aku ke sekolahan saja sekarang, kasihan mereka berempat, pikirku. Aku pun pamit pada suami dan anakku. Sesampai di depan sekolahan, aku belum bisa lewat pintu gerbang, jadi mau tidak mau harus memutar lewat belakang. Aku berjalan dengan tenang melewati kendaraan siswa yang diparkir, sampai akhirnya aku belok ke arah dalam sekolahan. Begitu aku melewati kolam itu, bulu kuduku telah berdiri. Aku merasa di belakangku ada yang mengikuti aku. Aku coba untuk tidak memalingkan kepala ke belakang, namun mendadak pundakku ada yang memegangnya. Aku berpikir itu Mas Kalis atau guru. Aku langsung menengok ke belakang. Ya Allah, itu pocong. Aku bergegas lari sekuat tenaga, walau ada satu tarikan ke arah kolam. Begitu aku belok ke kiri lagi, aku mulai berjalan dengan nafas yang ngos-ngosan. Sesampai di kantin, mereka berempat nampak kaget. "Walah Mbak Penny,
Sudah enakan badannya? Tanya Mbak Yani. Sudah, Mbak. Alhamdulillah sudah bisa sampai di sini, kataku tanpa menceritakan kejadian tadi. Sampai siang pun lancar-lancar saja, tidak ada gangguan dari makhluk halus. Seperti biasanya, jam 1 lebih aku sudah sampai di rumah. Aku taruh semua barang bawaan di dapur, lalu aku segera mandi dan makan siang. "Piye, Bu? Aman toh?" tanya suamiku. "Aman, Pak," jawabku pendek sambil masuk kamar. Hari ini badanku capek semua, mungkin dikarenakan 2 kejadian tadi. Lama-lama, aku tertidur dengan pulasnya. "Pak, Bu, tolong! Pak, Bu!" Perlahan aku buka mata, kok ada suara Meti? Ada apa dia? Setelah aku bangkit dari tidur, aku melangkah ke ruang tamu. Ternyata di depan sudah rame, nampak suami memapah Meti dari arah kolam ke dalam rumah. Aku sungguh terkejut. "Meti, ada apa ya, Pak?" tanyaku. Entah sekarang sudah jam berapa, namun langit nampak sudah redup. "Meti tadi melihat hantu di dekat kolam, Bu," jawab suamiku. Aku jadi berpikir, gak di sana, gak di sini, selalu saja ada pocong. Setelah maghrib, ada yang mengetuk pintu rumahku. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh, Mbah Mur, silakan duduk, Mbah," kataku pada beliau. Sebentar kemudian, suamiku juga ke depan untuk menemui tamu itu. "Kebetulan, Mbah, saya mau minta tolong tentang hantu di samping rumah kami," kata bapaknya Meti. "Iya, Rejo, saya kesini ini karena masalah itu," kata Mbah Mur, sesepuh daerah kami. "Itu masalah gampang. Kamu pindah itu kolam menjadi di kanannya rumahmu, masalahmu akan selesai. Asal kamu tahu, di bawah kolammu itu ada kuburan kuno." "Oh, nggih, Mbah. Besok pagi akan segera saya pindahkan itu kolam," kata suamiku. "Nah, kalau di sekolahan tempat aku jualan itu gimana, Mbah?" tanyaku pada beliau. "Itu serupa tapi tak sama, Penny. Kamu bilang pada kepala sekolah untuk menutup saja jalan itu," kata Mbah Mur sambil tersenyum, seolah sudah tahu penyebabnya. "Iya, Mbah, besok saya tak matur pada kepala sekolahnya," kataku pada Mbah Mur. Di akhir kisah ini, sejak pesan Mbah Mur kami laksanakan baik di rumah maupun di sekolahan, sudah tidak ada lagi penampakan makhluk halus. Demikian kisah dari Bu Penny yang tidak mau disebutkan nama daerahnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya serta semoga terhibur. Sampai jumpa lagi. Bye.